Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 MSDM 19A akan mempresentasikan mengenai remunerasi, kompensasi, dan benefit. Kelompok 8 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Abdul Aziz, yang kedua Muhammad Ilham Fahrezi, yang ketiga ada Sarinah, dan keempat saya sendiri, Yoga Krida Pratama. Untuk itu, mari kita lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari MN19A dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang remunerasi. Remunerasi adalah jenis kompensasi atau pembayaran yang diterima seseorang atau karyawan. Menurut penjelasan Corporate Finance Institute, kompensasi atau pembayaran ini diterima setelah sebuah jasa atau pekerjaan diselesaikan untuk perusahaan. Komposisi dari bayaran yang diterima adalah jumlah gaji pokok serta jumlah nominal lainnya seperti bonus, insentif, dan lainnya. Secara singkat, remunerasi merupakan ketidakseimbangan atau suatu jasa. Terus, tujuan remunerasinya adalah menjadikan SDM yang berkualitas. Dengan adanya remunerasi diharapkan terciptanya sumber daya manusia yaitu SDM yang berkualitas di sebuah perusahaan atau organisasi. Adanya pemberian pendapatan tambahan juga akan mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahrezi dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tujuan remunerasi selanjutnya. Yang pertama itu ada memotivasi karyawan untuk mengembangkan diri. Remunerasi akan memicu adanya motivasi dalam diri bekerja untuk bekerja lebih baik dan juga bisa mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua itu ada mensejahterakan karyawan. Tentu dengan adanya remunerasi akan sangat membantu kesejahteraan karyawan di perusahaan. Yang ketiga itu ada menciptakan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang memberikan remunerasi ini malah justru memiliki keuntungan. Profit yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan semakin besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinah. Saya dari kelas MN19A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Tentu saja hal tersebut bisa menjadi motivasi yang baik untuk para karyawan agar bekerja lebih keras lagi untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kompensasi. Yang pertama yaitu mempertahankan karyawan berprestasi. Artinya, mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas agar tetap bekerja. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Keberadaan kompensasi ini bisa memberikan motivasi karyawan untuk tetap semangat bekerja. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Artinya, salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Dan yang ketiga yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Artinya menjamin terpenuhi keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Hal ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan.
Jadi, keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu mengefisiensi biaya. Artinya, tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak dengan upah, insentif atau tunjangan, bonus, dan lain-lain yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang juga meningkat. Yang kelima yaitu memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Dan yang keenam, yaitu memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Artinya, dengan kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan, karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu benefit. Benefit itu merupakan sebuah kompensasi atau fasilitas di luar dari gaji utama yang diberikan oleh perusahaan. Benefit ini sebelumnya sudah disesuaikan dengan perjanjian atau tercantum dalam kontrak kerja karyawan. Ya, sifat dari benefit ini merupakan non-tunai. Salah satu contoh yang diterapkan di Indonesia yang bersifat wajib diberikan oleh perusahaan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pemberian benefit ini dimaksudkan untuk kesejahteraan karyawan serta menjaga loyalitas karyawan agar tetap setia bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada manfaat dari benefit itu sendiri. Yang pertama di sini ada meningkatkan produktivitas. Karyawan yang produktif dan handal memegang kunci utama dalam keberhasilan perusahaan. Tanpa produktivitas yang tinggi, perusahaan tidak akan mampu bersaing dengan kompetitor yang mengembangkan bisnis lebih luas. Nah, yang kedua ini ada menekan angka employee turnover. Menerapkan program benefit pada karyawan dapat meningkatkan loyalitas karyawan sehingga jumlah karyawan yang mengajukan resign atau angka employee turnover ini dapat ditekan. Dengan begitu, perusahaan juga dapat menghemat biaya rekrutmen. Nah, yang ketiga ini ada menaikkan tingkat retensi. Penurunan retensi karyawan otomatis akan menaikkan tingkat retensi. Karena tingkat retensi meningkat, HRD dapat fokus menyusun strategi lainnya. Nah, yang keempat ini ada menjaga reputasi perusahaan. Dengan reputasi yang baik, perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi, menjaga loyalitas konsumen, sampai meningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan rekrutmen. Nah, selanjutnya ini yang kelima ada menarik kandidat unggulan. Memberikan benefit juga dapat menarik kandidat unggulan di bursa tenaga kerja. Jadi perusahaan punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan karyawan terbaik sesuai kebutuhan di antara semua kandidat yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.